Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan serta mendemonstrasikan simulasi pada serangan DOS atau DDoS. Berikut adalah kami akan menjelaskan pada bagian programnya dulu, pada struktur codingannya. Oke, baik, selanjutnya kita ke tampilan file codingan website.py. Jadi di sini pada codingan ini saya sedikit modifikasi ya pada tampilan dan fungsi-fungsinya nanti. Di sini saya akan menjelaskan pada yang bagian atas dulu ya, dari import ini. Import time, import map, subtil, dan trading. Itu fungsinya untuk menggunakan library waktu, komputasi, monitoring CPU atau RAM, lalu trading. Ke baris bawah import flash, request, JSONify. Itu fungsinya untuk membuat web server dan mengirim data JSON. Lalu ke ini ya, import doc. Doc ini fungsinya untuk menyimpan log request, history traffic, dan log serangan. Lalu ke bawah ke counter log, trading log. Ini fungsinya untuk mengamankan counter saat banyak request masuk bersamaan, seperti itu. Lalu di bawahnya request count, fast count, heavy count. Ini fungsinya untuk menghitung jumlah request yang diterimanya. Ini request log, doc. Ini fungsi yang tadi ya penjelasannya. Lalu kita ke bawah, di sini ada app before request. Nah, app before request ini fungsinya untuk menghitung dan mencatat jumlah request yang masuknya. Lalu pada ke bawahnya nih request log. Nah, request log ini fungsinya untuk menyimpan waktu, path, IP, method, dan parameter query-nya. Oke, selanjutnya di app router dev index. Ini fungsinya untuk membuat membuat dashboard monitoring keamanan cybernya. Nah, di sini ada struktur HTML-nya. Di sini yang tadi saya modifikasi juga struktur HTML-nya, saya menambahkan bootstrap dan juga char.js supaya tampilannya lebih menarik dan juga dapat menampilkan grafik traffic secara real time. Oke. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu menjelaskan codingan dan fungsinya. Yang pertama ada time delay, yaitu menahan proses beberapa detik untuk meniru lambatnya query database asli. Selanjutnya ada return JSON if, yaitu mengirim seluruh data monitoring server kembali ke dashboard. Nah, guna dari app routers, yaitu menyediakan rute data statik untuk dibaca otomatis oleh dashboard. Selanjutnya ada with counter look, yaitu gunanya mengunci variabel hitungan agar data tidak tabrakan saat ribuan request masuk. Nah, selanjutnya ada current RPS. Nah, gunanya ini untuk mengukur jumlah request baru yang masuk setiap detiknya. Nah, selanjutnya ada if current RPS. Gunanya ini untuk jika traffic menembus 80 RPS, alarm dinyalakan dan status serangan aktif. Nah, bedanya dengan if time di sini yaitu menetapkan waktu tunggu 10 detik setelah traffic sepi sebelum serangan resmi selesai. Sedangkan CPU yaitu mengambil persentase penggunaan browser perangkat keras server secara real time. Nah, kegunaan dari threat level atau fungsi dari threat level ini yaitu menentukan tingkat bahaya server, yaitu ada low, medium, high, dan critical berdasarkan RPS. Nah, di sini app run gunanya untuk menyalakan flash default 504 agar diakses perangkat lain dalam satu IP.
Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Indri. Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan di bagian attack, yang dimana di sini ada pertama ada import request. Nah, import request ini digunakan untuk mengirim permintaan request ke website, sedangkan import reading dia digunakan untuk agar banyak request bisa dikirim secara bersamaan. Jadi kayak tanpa trading kayak user 1, user 2, dan user 3 itu satu persatu dengan trading akan masuk bersamaan. Lebih mirip ke kayak kondisi sebenarnya itu saat banyak orang membuka website sih. Untuk import time, nah itu digunain untuk menghitung waktu. Contohnya tuh kayak request dikirim berapa detik, terus request diterima berapa detik kayak gitu. Nah, terus bagian import statistik itu digunakan untuk menghitung si rata-rata hasil pengujian. Contohnya tuh kayak waktu respon itu 1 detik, 2 detik, atau 3 detik. Nah, di sini ada base URL. Nah, base URL ini alamat server yang akan diuji. Nah, contohnya tuh kalau kayak website sekolah yang ada di URL ini, maka semua request akan dikirim ke alamat ini. Nah, sedangkan max request ini kami buat sebesar 20.000. Artinya program hanya boleh mengirim maksimal 20.000 request. Tujuannya itu agar pengujian tidak berlebihan. Sedangkan bagian dev banner, bagian coding ini itu digunain untuk menampilkan judul program kayak lab attack, simulasi, demo terbatas. Terus juga dia menampilkan alamat server yang akan diuji. Lalu dia menampilkan jumlah maksimal request yang boleh dikirim, dan juga menampilkan peringatan bahwa program ini hanya untuk pembelajaran ataupun edukasi di lingkungan lab. Nah, sedangkan bagian ini, bagian request get base URL itu program ini mengirim request ke alamat server, dan juga dia menunggu respon maksimal itu 3 detik. Yang dimana jika server itu memberikan respon, program akan menampilkan program akan menampilkan status code. Nah, dan juga sebagian isi respon yang diterima. Lalu jika seluruh proses itu berhasil, maka akan muncul server aktif, dia akan mengirim ke base URL-nya. Nah, dan juga kemudian menampilkan pesan kesalahan, misalnya error seperti itu. Nah, lanjut di sini bagian coding ini dia digunakan untuk mengukur kecepatan respon normal si server sebelum melakukan pengujian beban atau load testing. Jadi hasil pengukuran ini itu disebut baseline. Nah, disebut baseline, yang dimana itu nilai acuan untuk membandingkan performa server sebelum dan juga sesudah uji. Nah, lalu bagian times. Nah, bagian times ini dia tuh program membuat sebuah list kosong untuk menyimpan waktu respon setiap si requestnya. Dan juga secara default nilai sampel 5, artinya program akan mengirim 5 request percobaan ke server. Bagian time ini, nah, dia akan mengirim request ke server. Lalu dia setelah server merespon, program menghitung lama waktu responnya berapa. Lalu dia jika error atau server tidak merespon, maka program menyimpan nilai times nilai seperti ini. Nah, lalu nilai 999 detik itu digunakan 999 digunakan sebagai penanda bahwa request gagal. Nah, setelah semua sampel selesai, program menghitung rata-rata waktu responnya. Kemudian hasilnya akan ditampilkan. Nah, sedangkan bagian coding ini dia digunain untuk mengirim request ke server dan mencatat waktu responnya. Kayak tadi yang di awal,
si browser meng-request ke server. Nah, jadi selama request itu dia akan mencatat berapa lama sih waktu yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, sedangkan bagian ini, nah dia digunain untuk menjalankan banyak request menggunakan beberapa thread agar si penguji itu lebih cepat. Nah, lalu di bagian analisis result, nah di bagian analisis result ini dia menganalisis nih hasil dari pengujian seperti jumlah requestnya itu berapa, terus errornya berapa, dan juga rata-rata waktunya respon servernya itu berapa. Nah itu digunainnya. Terus untuk demo HTTP Vault ini dia digunain untuk mensimulasikan banyak pengguna mengakses server secara bersamaan. Jadi kayak user 1, user 2 itu bisa mengakses server dalam waktu yang bersamaan. Nah, sedangkan bagian demo slow response cap, nah dia itu mensimulasikan request yang lambat sehingga membebani si servernya. Jadi kalau misalnya banyak user nih yang membuka web tersebut, maka dia akan error atau setelah dibuka webnya. Nah, sedangkan bagian ini show test before after, dia digunakan menampilkan statistik server setelah pengujian. Jadi kayak show mitigation juga itu bagian ini dia menampilkan cara mencegah serangan si DOS atau DDoS ini. Nah, ini untuk penjelasan bagian penggunaan atau fungsi-fungsi dari coding bagian attack. Oke, baik. Di sini saya beralih ke tampilan locus file.py. Oke, jadi nanti sebelum simulasi ya, selain saya menggunakan file dari attack.py ya untuk mensimulasikan serangan DDoS-nya, serangan DOS juga, saya juga menggunakan locus. Jadi locus itu merupakan tools load testing berbasis Python yang digunakan untuk mensimulasikan banyak pengguna virtual yang mengakses server secara bersamaan. Terlebih, jadi fungsi dari locus ini adalah untuk menguji performa dari server dan juga mensimulasikan traffic normal maupun traffic tinggi, seperti itu. Oke. Nah, di sini saya akan menjalankan websitenya. Membuka website terlebih dahulu. Kita ke terminal, kita klik masukkan folder terlebih dahulu. Kalau sudah kita run, dan di sini kita copy, lalu kita buka browser. Nah, kita tempelkan IP yang telah keluar tadi di terminal. Lalu kita tunggu. Nah, ini tampilan web sebelum dia terdeteksi serangan. Untuk threat levelnya itu masih low, terus attack detection itu masih 0. Nah, itu nanti akan berubah apabila terjadi serangan. Oke, baik, di sini saya akan meluncurkan simulasi serangannya. Oke, jadi saya menggunakan perintah Python attack.py, lalu min thread 50, min request 1000, targetnya fast. Jadi ini digunakan untuk mensimulasikan serangan DOS dengan membuat 50 thread yang secara bersamaan mengirim total 1000 request ke endpoint fast. Jadi tujuannya itu adalah menghasilkan traffic tinggi sehingga dapat diamati pengaruhnya terhadap performa server melalui dashboard monitoring. Nah, di sini sudah terdeteksi satu serangan yang masuk. Dari total requestnya, terus attack durationnya itu sudah juga berubah. Untuk threat levelnya itu ada medium juga. Oke, selanjutnya saya mau menggunakan locus ya. Jadi pada simulasi ini digunakan locus dengan 300 user virtual dengan kecepatan penambahan 50 user per detik.
seluruh user tersebut akan mengirim request ke server. Oke. Nah, di sini masuk lagi dua terdeteksi. Threat levelnya high, normal. Nah, di sini ada requestnya, ada time, ada method, ada path, ada IP-nya juga. Nah, ada threat detection lagi ya ini. Oke, nah ini adalah dashboard Locus ya, digunakan untuk memonitor hasil simulasi load testing ya secara real time. Dan dari dashboard ini dapat diketahui ya jumlah user virtual yang aktifnya, lalu jumlah request yang berhasil maupun gagalnya, lalu request per second serta waktu respon dari setiap endpoint, sehingga kita dapat melihat bagaimana performa server saat menerima beban yang tinggi. Baik, jadi mungkin itu ya simulasi serangan DOS. Jadi mitigasi DOS dan DDoS ya pada lab ini, itu kita bisa yang pertama rate limiting ya, yaitu untuk membatasi jumlah request dari satu IP dalam periode tertentu ya. Contoh misalnya satu IP hanya diperbolehkan 100 request per menit. Jadi jika melebihi batas, server itu akan menolak request berikutnya gitu. Lalu bisa juga menambahkan connection limit ya, fungsinya untuk membatasi jumlah koneksi simultan dari satu IP. Tujuannya mencegah satu klien membuka terlalu banyak koneksi server. Lalu bisa menambahkan juga timeout connection, IP blocking, web application firewall, WAV, load balancer, monitoring dan logging. Oke, mungkin itu saja ya. Oke, baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.